Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, perkuliahan untuk minggu kelima, yaitu materinya tentang usaha dan energi. Tujuan instruksionalnya, mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan mekanika dengan konsep usaha dan energi kinetik. Hubungan antara usaha dan energi kinetik ini teorema bentuk eh, usaha yang pertama. Kemudian memahami hubungan gaya konservatif, apa itu gaya konservatif, hubungannya dengan energi potensial dan hukum kekekalan energi kinetik, potensial dan mekanik. Kemudian memahami penggunaan konsep kekekalan energi mekanik jika gaya tidak konservatif ikut dilibatkan. Nanti kita akan mengenal tentang gaya konservatif dan non-konservatif. Subtopiknya di sini ada usaha, hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ini teorema bentuk yang pertama, kemudian gaya konservatif energi potensial, bentuk yang kedua. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan hukum mekanika sebagai teorema bentuk yang ketiga. Nah, apa sih sebenarnya usaha itu? Usaha dalam pengertian di fisika sebanding dengan gaya. Ada gayanya, berarti ada dorongannya atau ada tarikannya, kemudian acuan yang lain adalah perpindahan. Jadi ada satu posisi yang pertama ke posisi yang lainnya. Kemudian usaha disimbolkan dengan lambang W atau dari mungkin ya dari bahasa Inggrisnya work, kerja ya, dengan satuannya adalah joule, joule atau J. Nah, ini kita dilihat gambar contoh orang yang sedang menarik koper, kemudian ada mobil yang orang yang sedang mendorong mobil di sini dapat dilihat. Nah, kalau ini tidak membentuk sudut, kalau yang ini membentuk sudut, nanti kita bisa perhitungkan. Usaha secara matematis dituliskan dalam bentuk persamaan. Ini W dari titik A ke titik B, ini integral atau jumlah lintasan yang dilingkupi dari titik A ke titik B, itu dengan gayanya vektor dikali vektor perubahan posisinya. Jadi harus ada dua komponen. Pertama vektor gayanya, yang kedua adalah posisi. Kemudian ini adalah perkaliannya adalah perkalian dot. Perkalian dot ya, berarti artinya perkalian skalar dia. Perbandingannya. Jadi di sini bisa kita lihat secara kasar W akan semakin besar jika posisi ya secara matematis ditulis seperti ini ungkapan usaha. Kemudian bisa kita lihat secara umum jika gaya tidak konstan atau lintasan tidak membentuk garis lurus. Kemudian usaha yang dilakukan makin besar jika gaya yang bekerja pada benda juga besar. Jika gaya yang bekerja pada usaha besar, namun benda belum bergerak, nih ada benda belum bergerak, maka tidak ada usaha sama sekali di sini. Ya, sehingga ini usaha ada perbandingan antara gaya yang diberikan dengan posisi. Jadi posisi memegang faktor penting mempengaruhi apakah gaya-gaya tersebut bekerja. Nah, persamaan di atas harus diselesaikan secara hati-hati karena kita harus mengetahui sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan pada titik sepanjang lintasan. Karena tidak semua gaya kan harus sejajar dengan perpindahan ya. Ini kan sejajar, ini kan F-nya, ini perpindahannya. Tapi dia harus bisa juga membentuk sudut macam-macam. Kemudian kita juga harus mengetahui besar gayanya di sepanjang titik lintasan. Apakah sepanjang titik lintasan itu gayanya berubah-berubah atau tidak? Jika kita sudah mengetahui informasi tersebut, maka kita bisa melakukan integral menghitung secara analitik. Nanti saya berikan beberapa contohnya. Kemudian jika integral itu sulit, karena gaya-gayanya berubah, sudut-sudutnya juga berubah, maka perlu dilakukan metode numerik atau menggunakan komputer.
persoalan fisika tidak harus keluar dalam bentuk rumus. Rumus itu yang misalkan F sama dengan M kali A, atau sering juga disebut sebagai solusi analitik. Tapi juga dalam bentuk kurva atau kumpulan-kumpulan data, angka-angka yang disebut sebagai numerik. Nah, dalam realitasnya sangat sedikit persoalan fisika yang keluar dalam bentuk persamaan matematik. Hanya persoalan-persoalan fisika yang sederhana atau hasil dari penyederhanaan yang dalam berbentuk rumus. Integral pada persamaan tersebut dapat dilakukan atau dikerjakan setelah kita mengetahui bagaimana bentuk dari F, gaya yang bekerja. Apakah merupakan fungsi posisi atau fungsi kecepatan? Karena beda bentuk F, maka beda hasil integral yang akan diperoleh. Jadi dari kerja itu sama dengan kan integral F yang ds itu ya. Nah, apakah nilai F-nya ini dia berubah seiring bertambah, ini dr, seiring berubah R, jadi R1, misalkan F-nya F1, ketika R-nya 2, ternyata malah F-nya juga berubah F2, bukan lagi F1. Nah, ini kalau berubah-berubah berarti dia fungsi posisi. Kalau fungsi kecepatan, misalkan kalau misalkan V1 berubah, maka dia jadi V1. Nah, nanti ketika ya, kemudian kita lihat ini bentuknya dari persamaan seperti ini. Ini adalah gaya F konstan tanpa membentuk sudut. Kemudian ini membentuk sudut. Jadi ini ada perkaliannya ya. Ini ada membentuk sudut cos theta. Ini kalian dulu sudah pernah pelajari pada saat di sekolah. Kemudian ini jika membentuk sudut, tidak konstan dan tidak berhimpit, maka benda akan seperti ini. Ya, ini contohnya, ini bebannya, kemudian diangkat F oleh lifter pada jarak perpindahan S, maka dia melakukan W-nya dalam arah Y, berarti F ds langsung. Kemudian bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah dari posisi A ke B melalui titik C. Nah, maka kita lihat nih dari A ke C, kemudian ke B. Ini bisa dilihat dari arah C, AC, ini arah X saja. Kalau CB dia arah Y. Ini kan arah Y ya. Arah Y arah ke atas. Ini arah X samping. Sehingga penjumlahannya adalah dari total A ke B itu dari A lintasan AC ditambah dari lintasan C ke B. Lintasannya ini arah X saja, ini lintasannya arah Y saja. Tadi sudah. Kemudian ini kita contohnya gayanya F dituliskan seperti ini. F Y dalam arah I kemudian ditambah 2X dalam arah J Newton bekerja pada partikel dengan gaya tersebut berpindah dari A ke titik B, dari titik 00 ke titik AB. Hitunglah lintasannya. Jadi ada 4 lintasan dari A, C, B, kemudian A, D, B, dan AB. Ini ada lintasan patah pertama A ke C, patahan 1, kemudian ke B. Kemudian ADB berarti kita harus satu-satu vektornya ya, uraikan dalam arah X sama arah Y. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah A dan B adalah totalnya berapa? Nah, berarti langsung aja kita F-nya ini kan, F-nya udah dapat, posisinya arahnya hanya dalam arah X dan Y. Nah, cuman kita uraikan kembali. Nah, kita uraikan berarti dikali aja ini kali ini, Y dx kan I kali I 1 ya. I kali J kan 0, nggak bisa, berarti hanya ini 2X kali ini 0, 2X kali J dy berarti ini ya. Jadi hanya ada ini fungsinya.
fungsi dari perkalian antara gaya dan posisi. Ada arah X, ada arah Y. Kita urai satu-satu. Melalui lintasan ACB. Lintasan ACB berarti bisa kita lihat bahwa lintasan ACB itu berarti dari AC dulu ke CB. Ya, ini kan seperti ini. Nah, ini udah dapet. Ini tetap sama ya F-nya. Cuman dia nanti berubah-berubah pada titik-titiknya. Nah, AB dari titik 00 ke 2,0. Kemudian udah selesai. CB 20 ke 24. Ini lihat. Kalau ini Y-nya yang sama. 0, 0. Berarti tidak ada lintasan ya. Tidak ada perubahan. Berarti Y-nya tetap. Yang ini 2, 2-nya sama. Berarti tidak ada perubahan dalam arah X. Kalau kalian gambar misalkan 2,3, berarti ini X-nya 2, Y-nya 3. Ya, untuk lintasan AC hanya koordinat X yang berubah, sementara Y tetap, yaitu Y sama dengan 0, berarti DY sama dengan 0. Sedangkan untuk lintasan CB, koordinat X tetap, yaitu X sama dengan 2, sama-sama 2, 2 ke 2, tidak ada perubahan, berarti DX sama dengan 0, namun Y-nya berubah, sehingga bisa kita hitung integralnya tinggal apa? Tinggal karena hanya ini DY, ya udah berarti 20 ke 24. 2 sama 2 tidak ada. Berarti hanya ada apa? Angka 4 aja ya. Berarti integralnya 0, 4. Kalau ini kan integralnya berarti apa? Jadi 4 Y. Y-nya 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kita udah dapat satu lintasan. Ya, kemudian selanjutnya adalah melalui lintasan ADB. Ini bisa dilihat melalui lintasan ADB. Ini pada titik AD, kemudian DB, lintasan patah lagi. Nah, ini dilihat masing-masing. AD-nya adakah komponen X atau komponen Y-nya. Yang untuk BD juga lihat komponen X sama komponen Y-nya. Nah, ternyata ada perubahan di sininya ya. Kalau yang ini X-nya tetap. Untuk langkah AD, X-nya kan 0, 0. Nah, kalau untuk DB, lintasannya yang sama Y berarti 4, 4. Sehingga kita dapatkan di sini, ya ini penjelasannya berubah. Maka didapatkan untuk WAB jika melalui lintasan ADB, kita masih WAB ya. Tadi WAB yang pertama lintasannya 1, sekarang lintasan kedua ADB nilainya 8 Joule, berbeda. Kemudian lintasan selanjutnya pada lintasan garis lurus yang tadi miring itu ya. Garis lurus ini, lintasan lurus persamaan diferensial, persamaannya Y sama dengan 2X. Berarti turunan Y sama dengan DX. Nah, usaha yang dilakukan melalui garis lurus AB adalah, nah ini berarti AB, nah ini dari arah 0, langsung aja 0 ke 2, 2 dan 0 ke 4. Ganti variabel Y. Kemudian ini kita dapatkan melalui lintasan garis lurus AB. Persamaan garis lurus AB tadi ini seperti ini. Nah, nanti yang dilakukan adalah kita rubah DY sama dengan 2DX kan. Ini kan kalau diturunkan. Kemudian persamaan tadi, gaya yang tadi itu diganti DY-nya menjadi ini ya. Sehingga kita dapatkan semua dalam komponen X. Dalam komponen X ini dapatkan dalam komponen X, sehingga kita bisa lihat di sini hasilnya ini dari 0 ke arah 2, semuanya dalam arah X, sehingga kita dapatkan usahanya sebesar 12 Joule. Kemudian lintasan selanjutnya adalah garis parabola AB, persamaan garis parabola adalah Y sama dengan X kuadrat.
diturunkan jadi dy sama dengan 2x dx. Nah, maka berapa usaha yang dilakukan untuk melalui garis lintasan lurus AB? Ini WAB-nya, jangan lupa dirubah dalam arah y, dy-nya, sehingga kita semua dapatkan komponen dari x semua. Nah, x-nya sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, dy-nya diganti, kita semua dalam arah x semua. Kemudian masing-masing kita ditotalkan dan integralkan sehingga kita dapat WAB sama dengan 40/3 Joule. Baik, kita lanjutkan sekarang adalah usaha untuk gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan tempuh. Ini tidak bergantung pada lintasan tempuh. Tidak bergantung pada lintasan tempuh. Kemudian gaya konservatif adalah gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan tempuh. Kemudian ini adalah salah satu beberapa contohnya adalah gaya gravitasi, kemudian gaya pegas, dan dilanjutkan adalah gaya listrik. Nah, kemudian pada gaya konservatif, FK, usaha yang dilakukan gaya ini adalah suatu lintasan tertentu sama dengan 0. Gambarnya seperti ini ya, jadi posisi awal dan posisi akhir ini jika suatu lintasan tertutup, dia totalnya adalah 0 karena besarnya hanya di awal sama akhir. Ini adalah untuk gaya konservatif. Kemudian usaha gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya non-konservatif adalah gaya yang usahanya bergantung. Gaya yang menyebabkan usahanya itu bergantung pada lintasan tempuh. Contohnya adalah gaya gesekan. Karena ketika gaya gesek itu semakin panjang lintasannya itu gayanya berubah ya. Akibat panas. Nah, gaya gesekan juga termasuk gaya non-konservatif karena gaya gesekan adalah gaya disipatif yang usahanya selalu negatif. Di mana gayanya itu melawan gaya perpindahan. Sehingga usaha yang dilakukan gaya gesekan suatu lintasan tertutup tidak akan pernah 0 karena nilainya berubah dari awal dan akhir. Untuk gaya non-konservatif, FNK, usaha yang dilakukan gaya ini pada suatu lintasan tertutup tidaklah 0. Nah ya, ini sehingga ketika jadi lintasan yang loopnya ini, yang loop ini seperti ini, dari A ke B-nya ini tidak bernilai sama dengan 0. Itu non-konservatif. Nah, contoh-contoh gaya konservatif di alam. Dapatkah kamu menyebutkan beberapa di antaranya? Ya, coba kita lihat ya. Pertama ada gaya gravitasi. Kalian sudah mengenal. Kemudian ada gaya Coulomb, gaya listrik. Ini dipengaruhi posisi R, posisi. Kemudian gaya Hooke dalam arah X, posisi. Terus kemudian gaya antar molekul, posisi lagi. Jadi nilainya itu gayanya itu tidak menyebabkan usahanya berubah, hanya dipengaruhi oleh usaha awal dan usaha akhir. Kemudian gaya Mi, Leonard, dan Jones untuk partikel-partikel. Nah, kemudian gaya Buckingham, ini biasanya pada partikel yang lebih kecil lagi. Nah, ini ada gaya Morse dan kemudian gaya inti Yukawa. Ini nama orang semua ya. Nah, ini gaya-gaya, contoh gaya-gaya konservatif yang ada di alam. Nah, beberapa kalian mungkin sudah tahu ya, atau yang lainnya banyak yang belum tahu. Dan dicontohkan gaya seperti ini. Ini gaya tadi yang kita kerjakan, F sama dengan Y dalam arah I, kemudian 2X dalam arah J Newton. Apakah gaya termasuk non-konservatif atau konservatif? Kita udah coba ya, bahwa dengan beda lintasan saja dari ACB, ADB, dan AB langsung itu beda-beda nilai F-nya. Maka di sana sebagai contoh berarti gaya ini termasuk gaya non-konservatif karena usaha dari satu titik ke titik yang lainnya itu tidak
berubah-berubah atau tidak nol. Artinya sepanjang lintasan itu kita mendapatkan usahanya yang beda-beda nilainya. Sehingga ini tidak termasuk gaya konservatif ya. Ini salah satu contohnya yang tadi kita kerjakan tersebut ya. Mungkin mudah dipahami sehingga dengan lintasan-lintasan yang berbeda, lintasannya seperti ini, kemudian lintasannya ini bentuknya lurus gini atau dia patah dari sini ke sini, dia gaya non konservatif karena beda-beda nilai dari usahanya.